Siapa yang tak kenal Sayyidatina Aisyah? Semua orang mengenal beliau sebagai seorang wanita yang Allah anugerahi wajah yang cantik, berilmu, dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kisah hidupnya menginspirasi kita semua. Singkat mengenai Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kawan-kawan sekalian, beliau adalah anak dari seorang ayah yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang merupakan sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Sayyidina Abu Bakar, juga sangat mencintai anaknya Sayyidina Abu Bakar, yakni Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Selain Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, yang juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas istri pertamanya wafat adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau senantiasa memberikan kebahagiaan dan keceriaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringat berbagai macam kisah romantik yang terjadi antara Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat adik-adik semua, puan-puan semua, bagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah lomba lari sama-sama. Mereka gemar bergurau. Sayyidatina Aisyah sering kali membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa dalam dakwah yang begitu berat, dalam dakwah yang tidak mudah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjadi seseorang yang selalu membawa keceriaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap harinya selepas kepergian Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Berikutnya kita juga sering mendengar bagaimana Rasulullah senang minum dari bekas bibir yang sama dalam sebuah gelas dari bibir Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga adalah orang yang sering kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di pangkuannya, bermanja-manja dengannya. Kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana tugas dari seorang istri yang senantiasa membuat hari-hari sang suaminya bahagia, penuh dengan keceriaan, penuh dengan kebahagiaan. Itu bukan perkara mudah, diperlukan seorang istri yang memiliki hati yang bersih, stable dalam setiap keadaan, sehingga mampu menularkan kebahagiaan kepada sang suami. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tidak hanya menebarkan kebahagiaan, tapi juga pandai dalam menjaga kecantikan diri. Dikisahkan sebelum Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa menjaga berat badan tubuhnya agar senantiasa langsing untuk sang suami. Beliau sangat suka sekali makan timun dan kurma basah untuk senantiasa menjaga tubuhnya. Rasulullah sangat bahagia dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, hari-hari yang penuh dengan keceriaan. Namun tentu dalam sebuah rumah tangga tak selamanya bahagia, tak selamanya lancar begitu saja. Ada masa di mana Allah berikan ujian berat dalam pernikahan ini. Ada sebuah kisah yang akhirnya menjadi pembelajaran untuk kita semua, bahwa hidup tak selamanya penuh dengan tawa, tapi ada juga air mata. Kita ingat bagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapatkan sebuah kejadian yang membuat hatinya sangat bersedih. Yakni pada saat tersebarnya atau adanya berita dusta, berita bohong, sebuah fitnah yang tak pernah beliau lakukan sama sekali. Fitnah itu menyebar ke seluruh penjuru Madinah. Sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha tak tahu harus berbuat apa untuk membersihkan nama baiknya. Bagaimana kisah itu puan-puan sekalian, adik-adik semua? Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pergi untuk sebuah urusan. Selepas dari urusan tersebut, ingin pulang menuju ke Madinah. Di tengah perjalanan mereka beristirahat dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ingin turun dari untanya untuk sebuah keperluan. Para sahabat dan Rasulullah tidak menyadari hal tersebut.
Mereka pergi pulang ke Madinah meninggalkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah kembali ke tempat tersebut dan melihat kanan kiri, di mana orang-orang? Saya sendiri di tempat ini. Tidakkah mereka sadar bahwa mereka meninggalkan saya? Sayyidatina Aisyah merasa takut seorang diri. Beliau menunggu di tempat itu, berharap agar Rasulullah dan para sahabat menyadari bahwa Siti Aisyah tidak bersama dengan mereka dan kembali bisa menjemput Sayyidatina Aisyah untuk menuju ke Madinah. Lama beliau menunggu, kawan-kawan sekalian. Tak juga terlihat di mana Rasul, di mana para sahabat. Sayyidatina Aisyah tak tahu bagaimana jalan pulang. Lalu apa yang terjadi selepas itu? Ada satu orang sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu yang juga tertinggal dari rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terkejut ketika melihat istri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa beliau sendiri di tempat ini? Tanpa berucap apapun, Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu ini mempersilahkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha untuk naik ke atas untanya, dan sang sahabat Nabi ini pun membawa tali unta tersebut, membawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sampai di Madinah. Namun telah ada seorang munafik, namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, yang menyebarkan berita fitnah, berita dusta, menyebarkan ke seluruh penjuru Madinah bahwa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah ini telah berselingkuh dengan seorang sahabat Nabi. Tuan, puan, adik-adik semua, tahukah berita itu begitu cepat menyebar ke seluruh penjuru Madinah dan hampir semua orang percaya dengan berita itu. Seorang wanita yang sangat dicintai Rasulullah, seorang wanita yang sangat disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus menerima berita fitnah yang hampir semua orang percaya dengan berita itu. Pada saat itu Siti Aisyah radhiyallahu anha tidak paham apa yang terjadi. Beliau jatuh sakit sehingga lama berada di dalam rumah. Sampai suatu ketika berita tersebut terdengar di telinganya dan beliau terkejut. Apa yang sesungguhnya terjadi? Kenapa ada berita itu yang menimpaku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berubah sikap terhadap istri yang dicintainya, menjadi dingin, dan Siti Aisyah pun tak paham apa yang terjadi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada sang istri dan mengatakan, wahai Aisyah, kalau memang berita yang tersiar adalah berita yang benar, maka mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah engkau lakukan. Sayyidatina Aisyah terkejut, meneteskan air matanya dan tak percaya bahwa kenapa Rasulullah sanggup mengatakan hal yang demikian. Kemudian Sayyidatina Aisyah pun mengatakan, wahai ayah, sampaikan kepada Rasulullah bahwa itu berita yang tidak betul. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, aku pun tak tahu bagaimana kebenarannya, wahai Aisyah. Aisyah semakin bersedih, teman-teman sekalian. Ibu katakan kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah bahwa itu berita yang tidak betul. Kami pun tak tahu, wahai Aisyah, apakah berita itu betul atau tidak. Maka Siti Aisyah begitu sedih, kawan-kawan sekalian. Setiap hari menangis dan terus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menolong selain Allah Subhanahu wa taala saat berita fitnah itu tersebar begitu dahsyat? Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha terus berada dalam rumahnya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan namanya. Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku tidak melakukannya, ya Allah. Tapi sulit sekali, apa kata Siti Aisyah? Kalau aku katakan aku melakukannya, itulah yang kalian semua ingin dengar. Kalau aku katakan aku tidak melakukannya, kalian pun tidak percaya. Maka apa yang harus aku lakukan selain aku mengadukan semua kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka apa yang terjadi kepada wanita yang luar biasa ini, kawan-kawan sekalian? Kesabarannya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala menghantarkan pada suatu saat turunlah sebuah ayat yang menceritakan tentang kisah beliau. Turunlah sebuah ayat yang menceritakan bagaimana kisah bohong tersebut betul-betul tidak benar. Maka dalam surah An-Nur pun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang bersih.
Mendengar hal ini kawan-kawan sekalian, semua orang senantiasa berbahagia. Ayahnya, ibunya, dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Aisyah, katakan kepada Nabi Muhammad, engkau berterima kasih kepadanya. Apa kata Siti Aisyah kawan-kawan sekalian? Aku berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membersihkan nama ini. Maka Siti Aisyah mengajarkan pada kita sebuah pelajaran yang dahsyat. Terkadang dalam kehidupan ini ada orang suka, ada orang tidak suka, menyebarkan berita bohong, berita dusta. Kadang-kadang hampir semua orang percaya dengan berita itu. Kepada siapa kita minta pertolongan? Siti Aisyah radhiyallahu anha mengajarkan kepada kita untuk senantiasa apapun yang terjadi, tawakal 'ala Allah, berserah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kebenaran akan terungkap pada akhirnya suatu hari nanti.